Pemirsa Davika TV, masih di acara Davika TV dengan Cak Notok. Hari ini, kali ini kita masih membahas terkait dengan terorisme dengan narasumber yang luar biasa, Bapak Haji Susilo SHMH. Kita lanjut terkait dengan mereka melakukan pengkaderan, caranya dan dasar-dasar mereka melakukan aksi terorisme yang salah menurut aturan agama dan perundang-undangan. Jadi pada saat kita ditanya, ya kalau kita tidak punya fondasi kuat tentang pemahaman apa itu politik tata negara Islam, namanya siyasah dusturiyah, yang selama ini kita kan hanya bicara fikih umum, ya. Bagaimana sholat, bagaimana haji dan sebagainya. Tapi jarang orang membahas secara umum apa itu siyasah dusturiyah, apa itu tata negara Islam. Nah, sehingga kita kaget. Contoh, pada saat dia mengatakan barang siapa menghukum tidak dengan hukum Allah kafir, maka dia mengambil contoh di Al-Maidah 38. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyariku wasyarikotu faktu adiyahuma. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, faktu adiyahuma, maka potonglah tangan. Nah, kemudian dia bertanya kepada kita. Sementara KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia itu, pencuri itu dipenjara. Maka orang yang akan ditanya, bertentangan enggak? Kalau kita secara sepintas, loh kok satu penjara, satu potong tangan? Berarti bertentangan. Padahal itu tidak bertentangan. Saya tulis dalam buku saya ini buku Pak Marsono, ini saya itu yang jilid pertama, ini yang sudah saya revisi, karena saya kirim ke konsul-konsul di Australia, menggunakan dua bahasa, dengan judul Uncovering Terrorism, It is Countermeasure in Indonesia from Moderate Islam Perspective. Jadi ini buku ini dua bahasa, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Jadi ini buku sudah saya kirim ke beberapa konsulat karena di Bali itu dekat, depannya itu konsulat Australia, karena dulu berkaitan dengan bom Bali, ya dia paham. Saya lanjutkan. Mengapa saya mengatakan tidak bertentangan antara KUHP dengan hukum Islam? Hukum Islam itu ada yang namanya kategori hukum pidana Islam, itu ada dua. Ada yang hukuman tertinggi namanya azimah. Dan ada hukuman yang terendah itu namanya rusuh. Nah, di Al-Quran itu ada namanya hukuman had. Hukuman had itu adalah hukuman yang sudah jenis pidananya dan hukumannya. Misalnya pencuri, perampok, ya kan, berzina di An-Nur 1 dan 5. Itu namanya hukuman had. Nah, setiap hukuman had termasuk kisos itu ada tertinggi. Nah, mereka para terorisme yang mengambil sebagai dasar Al-Quran itu dia belajar sepotong. Harusnya setelah membaca Al-Maidah 38, dia harus baca ayat selanjutnya. Ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman taba min ba'di dzulmi wa aslaha fa innallaha yatubu ilaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ayatnya ini. Maka siapa yang bertobat faman taba min ba'di dzulmihi, setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Nah, inilah yang dimaksud hukuman rusuh. Begitu juga kisos, balas bunuh. Pada saat Pak ahli waris korban itu memaafkan, dia tidak dibunuh. Artinya diganti dengan kafarat. Rekrutmen para terorisme itu mereka didoktrin dengan ayat yang dipotong-potong, bahkan disesatkan, disembunyikan alat selanjutnya, sehingga mereka menerima untuk menjadi pengantin dan lain sebagainya itu ya, Pak Susilo. Ya seperti itu. Makanya oleh karena itu
kita ini harus sering diskusi tentang hukum tata negara Islam. Ya kan? Pada saat sudah membandingkan bahwa hukum KUHP itu bertentangan menurut Al-Quran, menurut dia. Terus kemudian lari ke At-Taubah 5. Apa bunyinya At-Taubah 5? Fa'idan salah ashurul khumuru faktulul musyrikin. Apabila telah habis bulan-bulan Muharram, maka bunuhlah faktulul musyrikin. Nah, oleh karena itu kalau dibaca terjemahan Kemenak itu ada 2. Terjemahan tahun 2000, kalau tidak salah tahun 2005 dengan 2009. Faktulul musyrikin, terjemahan Kemenak dulu membunuhlah. Yang terbaru Kemenak, perangilah orang musyrikin. Nah ini oleh karena itu, terima kasih kepada Kemenak yang telah merevisi. Jadi di dalam konteks ayat ini, dia mengganti perangilah orang musyrikin. Artinya yang bisa mengatakan perang itu adalah pemimpin negara. Bukan seperti ini. Ya. Mereka ini namanya perorang-perorang atau kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok perang itu dalam bahasa mereka namanya TM. Taifah Mansurah. Besarnya dulu, ya kan, Jemaah Islamiyah yang kemudian pecah-pecah. Kemudian salah satunya bom Bali 1, bom Bali 2. Nah, nanti kita mungkin diskusikan bagaimana pengaruhnya bom Bali 1, para pelakunya kemana. Nah, nanti kita segmen yang selanjutnya kita bicarakan bagaimana sih sebetulnya efek pengaruh di Lampung ini. Nah, oleh karena itu ya dalam segmen ini saya sampaikan membaca Al-Quran itu ada ilmunya. Namanya hermeneutika Al-Quran. Hermeneutika Al-Quran itu ya, itu ada 3. Baca teksnya, terjemahannya. Kemudian kontekstualisasi ayat. Apa itu kontekstualisasi ayat? Dia harus belajar ulumul Quran. Ulumul Quran itu apa? Ada 16 alat untuk bisa. Salah satunya asbabun nuzul. Kemudian ilmu munasyabah. Apa ilmu munasyabah? Hubungan per tema tentang ayat. Saya kembalikan ke tadi tentang mengambil potong. Artinya, seharusnya membaca At-Taubah itu harus dari ayat pertama. Grafika TV semakin seru, semakin dalam, semakin seru sepertinya. Dan seorang penyidik, seorang praktisi hukum, penuntut di kejaksaan, ternyata sangat dalam setelah beliau menyidangkan daripada kasus terorisme, sehingga beliau benar-benar mau memahami, masuk ke dalam sampai sedalam-dalamnya, sehingga beliau mengkaji Al-Quran dan hadis, sehingga beliau bisa menerjemahkan, menerangkan, dan menuangkan dalam sebuah tulisan, dan sudah dipakai ke berbagai konsulat perwakilan negara yang beliau datangi. Pemirsa yang budiman dan berbahagia, tetap dari KTV di segmen selanjutnya.